Selamat pagi, siang, sore, Pak Agus dan teman-teman. Kami dari kelompok B kelas B akan mempresentasikan tentang application of ARIMA model for forecasting agricultural prices. Saya Mikael dengan kelompok saya Andri Wijaya, Diajeng Putri Tahira, dan Muhammad Atminal Ibrahim. Untuk pendahuluannya, padi, ragi, dan jagung adalah tanaman utama serealia di Kartanaka, India. Ketiga tanaman tersebut penting secara ekonomi karena merupakan bahan makanan utama, pakan, dan produk lokal lainnya di India. Lalu untuk peramalan harga komoditas pertanian sangat berisiko karena dipengaruhi oleh faktor yang tidak terduga, seperti cuaca dan ekonomi yang menyebabkan peramalan jadi tidak valid. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan akurasi antara harga aktual dan peramalan untuk tanaman dan pasar yang dipilih. Lalu untuk sumber datanya, objek dan tempat pengamatannya padi diobservasi di Pasar Madur, ragi diobservasi di Pasar Hasan, dan jagung diobservasi di Pasar Davangere. Data yang digunakan adalah data deret waktu dari tahun 2002 sampai 2016 untuk meramalkan harga dari tahun 2016 sampai 2020. Data diperoleh dari Agricultural Produce Market Committee atau APMC. Metode yang digunakan adalah model ARIMA. Lalu untuk estimasi indeks musiman data bulanan. Pertama, buat 12 total moving yang kemudian dibagi menjadi 12 bagian untuk menghitung 12 bulan moving average. Sesudah itu, nilai sebenarnya dinyatakan sebagai persentase dari moving average terpusat. Selanjutnya, komponen tidak beraturan dalam deret dihapus. Kemudian, persentase ini disusun berdasarkan rata-rata bulanan. Yang terakhir, rata-rata bulanan disesuaikan sedemikian sehingga jumlahnya menjadi 1.200. Hal ini dilakukan untuk menghitung faktor koreksi atau K. Dengan mengalihkan faktor koreksi ke moving average setiap bulan, maka diperoleh data indeks musiman bulanan. Nilai dari faktor koreksi adalah K sama dengan 1.200 per S, dengan S adalah jumlah indeks rata-rata selama 12 bulan. Sekarang, saya akan memaparkan secara singkat tentang model AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Pertama, untuk model autoregresif atau model AR, secara general, model AR dapat ditulis sebagai berikut pada persamaan 1. Persamaan tersebut disebut sebagai urutan autoregresif ke P atau model ARP, dengan P adalah orde autoregresifnya. Berikut adalah persamaan untuk model AR1 dan AR2 pada persamaan 2 dan 3. Pada model AR, XT melambangkan harga deret waktu ke T, delta melambangkan konstanta dari rata-rata XT, dan ET melambangkan uncorrelated random error. Selanjutnya untuk proses moving average atau MA. Persamaan untuk proses MA secara general dapat ditulis sebagai berikut. Model persamaan di atas disebut model MA key, dengan Q adalah order dari moving average, dengan delta dan theta adalah konstanta. Untuk model MA1 dan MA2 dapat dilihat pada persamaan 5 dan 6, dengan keterangan untuk masing-masing variabel. Model MA sama seperti keterangan pada model AR, di mana X adalah harga deret waktu ke T, delta adalah konstanta dari rata-rata XT, dan ET adalah uncorrelated random error. Selanjutnya untuk model autoregresif dan moving average atau ARMA. Secara general, persamaan dari model ARMA dapat dilihat pada persamaan 7. Persamaan ini diperoleh dengan menggabungkan dua model, yaitu model ARP dan MAQ. Model ini maka disebut model ARMA PQ. Keterangannya juga sama seperti model AR dan MA. Untuk model ARMA 11 dapat dilihat pada persamaan 8, dan untuk model ARMA 21 dapat dilihat pada persamaan 9. Yang terakhir untuk autoregressive integrated moving average proses atau ARIMA. Misalkan deret harga stasioner di mana rata-rata dan variansi deret harga adalah konstan, maka dapat diterapkan model ARMA PQ. Sedangkan jika deret harga tidak konstan, maka deret harga direferensialkan sebanyak dikali agar stasioner menggunakan model ARIMA PDQ, di mana P melambangkan order partial autocorrelation, D melambangkan order difference, dan Q melambangkan order autoregression. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai model Box-Jenkins, yang dimana pada modelnya terdapat 4 tahapan atau langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu identifikasi model, yang dimana pada langkah ini terdapat pemeriksaan stationaritas deret, karena prosedur estimasi hanya tersedia untuk deret stasioner. Nah, di sini terdapat 2 macam
stasionaritas, yaitu yang pertama adalah stasionaritas pada mean, dan yang kedua adalah stasionaritas pada varians. Jika model yang ditemukan merupakan non-stasioner, maka stasioner dicapai dengan membedakan seri, sedangkan untuk stasionaritas dalam varian, stasioner dapat dicapai dengan beberapa mode transformasi. Langkah berikutnya pada tahap ini adalah untuk mencari nilai awal serta nilai numerik dari metode parameter musiman dan bukan musiman serta nilai dari P kecil, Q kecil, P besar, dan Q besar. Nah, nilai numerik yang dicari dapat diperoleh dengan cara mencari autokorelasi yang signifikan serta dari koefisien autokorelasi parsial. Tahapan kedua adalah estimasi model, yang dimana pada tahapan ini kita memilih model sementara yang tampaknya memberikan representasi statistik yang memadai data, yang setelah itu akan dicoba untuk mendapatkan estimasi parameter model. Tahapan ketiga itu pemeriksaan diagnostik, yang dimana pada tahapan ini akan diperiksa fungsi autokorelasi atau ACF dan juga partial ACF atau PACF untuk memverifikasi bahwa model tersebut memadai. Kita dapat menggunakan metode Ljung and Box Q-statistics untuk menguji apakah korelasi otomatis residu berbeda secara signifikan dari 0, yang dimana persamaan dari metode tersebut dapat dilihat pada persamaan 10. Dengan keterangan H sebagai lag maksimum, N sebagai jumlah observasi yang digunakan, dan RK sebagai ACF untuk lag ke K, yang dimana Q didistribusikan sebagai statistik C kuadrat dengan HM derajat, kebebasan, dan M merupakan jumlah parameter P kecil tambah Q kecil ditambah P besar ditambah Q besar untuk diestimasi. Kemudian dapat juga digunakan metode AIC untuk menentukan order differencing yang diperlukan untuk mencapai stasioner dan jumlah parameter ARP dan MAQ yang sesuai. Lalu persamaan dari AIC dapat dilihat pada persamaan 11 dengan keterangan sigma kuadrat merupakan nilai estimasi MSE, N merupakan jumlah observasi, dan M merupakan jumlah parameter dari P kecil tambah Q kecil ditambah P besar ditambah Q besar. Lalu langkah terakhir yaitu forecasting atau ramalan, yang dimana dilakukan pengembangan model ARIMA untuk ramalan yang ditujukan untuk menghasilkan perakiraan periode sampel pasca untuk variabel yang sama. Nah, pada tahapan ini kami mencari estimasi kesalahan yang dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada mean square error atau MSE. Yang pertamanya dapat dilihat pada persamaan 12 dengan keterangan YT sebagai nilai aktual untuk harga KI, YTOPT sebagai nilai prediksi untuk harga KI, dan N besar merupakan jumlah total observasi. Lalu metode berikutnya terdapat yaitu mean absolute percentage error atau MAPE dengan persamaan 13, dan juga terdapat metode terakhir yaitu Thales U dengan persamaan 14 dengan keterangan YT sebagai nilai aktual dari titik untuk waktu T tertentu, YTOPT sebagai nilai prediksi dari titik untuk waktu T tertentu, dan N kecil merupakan jumlah titik data. Sekarang saya akan membahas hasil dan diskusi. Berikut ini adalah gambar dari indeks musiman tanaman utama Cerealia di Karnataka. Berdasarkan gambar 1, perilaku harga dari ketiga tanaman utama adalah sebagai berikut. Padi mencapai harga tertinggi di bulan Oktober dan terendah di bulan Juni. Ragi mencapai harga tertinggi di bulan September dan terendah di bulan November. Dan yang terakhir, jagung mencapai harga tertinggi di bulan Juni dan terendah di bulan Oktober. Kemudian, informasi perilaku harga dari gambar 1 dapat digunakan oleh petani untuk membuat strategi pemasaran. Harga modal dari padi, ragi, dan jagung dicocokkan dengan model ARIMA seperti yang sudah diuraikan pada metodologi sebelumnya. Deret harga dari ketiga komoditas yang tidak stasioner perlu distasionerkan dengan cara dilakukan difference. Kemudian dengan mempertimbangkan Ljung Box Q-statistik dan AIC, maka dapat diperoleh model ARIMA yang terbaik. Berikut ini adalah identifikasi dari pengamalan harga seral utama, di mana model terbaik dipilih berdasarkan nilai AIC terendah dan statistik yang tidak signifikan. Oleh karena itu, model terbaik untuk padi adalah ARIMA 111 dan untuk ragi adalah ARIMA 112 dan untuk jagung adalah ARIMA 121. Berikut ini adalah estimasi parameter dari model ARIMA. Dengan menggunakan t-test untuk padi, parameter yang signifikan adalah AR1, MA1, dan konstanta. Sedangkan untuk ragi, parameter yang signifikan adalah AR1, MA2, dan konstanta. Dan yang terakhir untuk jagung, parameter yang signifikan adalah AR1, MA1, dan konstanta. Berikut ini adalah AFC dan PACF dari padi di Madur setelah di-differencing di leg 1 sebagai berikut ini, di mana gambar 4 adalah ACF pada padi dan gambar 5 adalah PACF dari padi.
Oleh karena itu, model yang cocok untuk padi adalah ARIMA 111. Berikut ini adalah ACF dan PACF dari ragi di Hasan setelah di-differencing Jalak 1 sebagai berikut ini. Gambar 6 adalah ACF ragi dan gambar 7 adalah PACF ragi. Oleh karena itu, model yang cocok untuk ragi adalah ARIMA 112. Dan untuk yang ini adalah ACF dan PACF dari jagung di Davanagere dengan differencing Jalak 2 sebagai berikut ini, di mana gambar 8 adalah ACF jagung dan gambar 9 adalah PACF jagung. Oleh karena itu, model yang cocok untuk jagung adalah ARIMA 121. Berikut ini adalah gambar perbandingan harga aktual dan prediksi dari tanaman utama. Dapat dilihat pada grafik bahwa antara gambar dari harga aktual dan prediksi plotnya itu hampir mirip. Oleh karena itu, dianggap prediksinya sudah cukup baik. Berikut ini adalah tabel harga aktual dan prediksi dari padi, raging, dan jagung yang diambil dari tahun 2003 sampai 2016. Dapat dilihat dari tabel bahwa MSE, MAPE, dan TLU-nya itu signifikan untuk padi, ragi, dan jagung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model prediksinya itu sudah akurat. Berikut ini adalah harga prediksi dari padi, ragi, dan jagung yang diambil pada bulan September 2016 sampai Agustus tahun 2020. Untuk kesimpulannya, peramalan harga komoditas hampir sama dengan harga sebenarnya dengan validasi yang sangat baik. Oleh karena itu, model ARIMA cocok untuk memprediksi kasus ini. Sama seperti metode lainnya, metode ARIMA tidak menjamin ramalan yang sempurna. Namun metode ini mudah digunakan untuk melakukan peramalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.